Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini, aku akan memberikan tips kepada teman-teman dalam menemukan universitas yang tepat untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Video ini merupakan kelanjutan dari dua videoku sebelumnya dengan tema yang sama, yaitu menemukan universitas yang tepat di bagian pertama dan bagian kedua, sehingga video ini merupakan bagian ketiga. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Di dua videoku sebelumnya mengenai cara menemukan universitas yang tepat, yaitu bagian pertama dan bagian kedua, telah ada 10 tips. Sehingga dengan adanya video ini menjadi 15 tips. Dalam kesempatan kali ini, tips yang pertama adalah biaya perkuliahan. Ini sangat penting, karena jika teman-teman tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai studi teman-teman, maka teman-teman tidak akan bisa berkuliah. Atau yang lebih parah, teman-teman akan berhenti berkuliah di tengah jalan. Oleh karena itu, akan sangat bijak jika teman-teman terlebih dahulu mencocokkan dana yang teman-teman miliki dengan biaya perkuliahan. Tips yang kedua adalah peluang beasiswa. Tips yang kedua ini akan sangat bergantung atau berhubungan dengan tips yang pertama. Jika teman-teman tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai studi teman-teman, maka langkah lain yang harus teman-teman tempuh adalah mencari beasiswa. Nah, sebelum mendaftar ke universitas tertentu, maka langkah bijaknya adalah teman-teman harus mencari apakah universitas tersebut menyediakan beasiswa atau tidak. Jadi mungkin terdapat riwayat bahwa universitas tersebut telah mengeluarkan beasiswa tertentu untuk mahasiswanya atau mencarikan beasiswa tertentu dari pihak lain untuk mahasiswanya. Tips yang ketiga adalah izin kerja paruh waktu. Nah, ini akan sangat berhubungan dengan tips yang pertama juga. Langkah lain yang bisa teman-teman tempuh ketika teman-teman tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai studi teman-teman adalah kerja paruh waktu. Ada beberapa universitas yang tidak memiliki izin kerja paruh waktu untuk mahasiswanya. Sedangkan ada juga yang memiliki izin kerja paruh waktu untuk mahasiswanya. Oleh karena itu, sebelum mendaftar ke universitas tertentu, maka teman-teman akan lebih baik untuk memeriksa apakah universitas pilihan teman-teman tersebut mengizinkan mahasiswanya untuk bekerja paruh waktu. Tips yang keempat adalah kesediaan universitas untuk memberikan sponsor dalam mengurus visa. Hal ini juga sangat penting karena beberapa universitas memang membantu mahasiswanya untuk mendaftar ataupun melamar visa student. Hal ini disebabkan karena semakin banyak ataupun jumlahnya tidak sedikit negara yang mempersulit ataupun meningkatkan regulasi pemerintahan mereka dalam mengizinkan mahasiswa internasional untuk tinggal di negara tertentu. Kemudian tips yang kelima adalah rating atau ulasan dari orang lain. Orang lain dimaksud di sini adalah alumni ataupun mahasiswa yang sedang belajar di universitas tujuan teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihatnya di website, dan alangkah bagusnya jika blog pribadi alumni ataupun mahasiswanya sendiri, jadi teman-teman bisa baca di sana. Jika teman-teman tidak menemukan blog tertentu, teman-teman juga bisa menanyakan langsung ke alumni ataupun mahasiswa yang sedang berkuliah di universitas tujuan teman-teman. Jadi, itulah 5 tips dalam kesempatan kali ini untuk menemukan universitas yang tepat bagi teman-teman. Kemungkinan di video berikutnya akan ada lebih banyak lagi tips yang mungkin tertinggal di video sebelumnya ataupun video ini. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya.